Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah statistika dan probabilitas hari ini, kita akan mulai belajar tentang statistik ya. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar atau kita akan bahas mengenai statistika deskriptif. Ini ya, ya. Sebelumnya kita harus paham dulu ya definisi dari statistika. Jadi yang pertama, statistika ini adalah ilmu untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan, dan interpretasi data untuk dasar pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari populasi adalah seluruh objek penelitian. Sedangkan sampel ini merupakan data yang diambil dari populasi. Kemudian masuk ke pengumpulan data ya. Di sini sampel representatif dari populasi ini bisa berupa sampel random, sampel sistematis, atau sampel kelompok atau yang biasa disebut juga dengan cluster ya. Kemudian metode pengumpulan data, ya di sini tidak akan kita bahas ya, yang akan dibahas di mata kuliah lain. Kemudian menurut sumbernya, data ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ini merupakan sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Sedangkan yang disebut variabel ini merupakan karakteristik data yang menjadi perhatian. Kemudian ini ya, data menurut skala pengukuran. Yang pertama, ini adalah nominal ya. Itu berarti data yang sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contohnya di sini jenis kelamin atau jurusan dalam satu sekolah tinggi atau universitas. Kemudian ordinal. Ini data yang selain dia memiliki sifat nominal, ini juga menunjukkan peringkat ya atau tingkatan. Jadi misalnya tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA, kemudian contoh lainnya ada masalah perankingan ya. Dan yang ketiga ada interval. Interval ini berarti data, ini selain memiliki sifat ordinal ya, dia juga memiliki sifat interval antar observasi. Ini dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contohnya, hasil dari nilai tes ya. Dan ada rasio. Rasio ini ketika data selain memiliki sifat interval ya, skala rasio ini memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai yang mempunyai arti. Misalnya temperatur ya, dan berat badan. Kemudian bila dibedakan menurut sifatnya ya, ini data ada yang kualitatif dan kuantitatif. Di mana yang kualitatif ini berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut suatu elemen. Ini skala pengukurannya biasanya menggunakan nominal atau ordinal ya. Kemudian datanya bisa berupa numerik atau non-numerik. Sedangkan yang kuantitatif ini mengindikasikan seberapa banyak. Jadi dia bisa diskrit atau kontinu. Nah, data ini biasanya selalu numerik ya. Kemudian skala pengukurannya menggunakan interval dan rasio. Kemudian menurut pengumpulannya, waktu pengumpulannya, yang pertama ada cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, yang pertama di sini ada jumlah mahasiswa Untak tahun ajaran 2014-2015. Kemudian ini ada contoh lagi jumlah perusahaan go public pada tahun 2014. Kemudian ada yang time series data.
Ini adalah data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Ada lagi ini ya, produksi padi Indonesia di tahun 1997 hingga 2014. Ini contoh time series ya. Dan kemudian untuk cara penyajian data, yang pertama bisa berupa tabel. Tabel ini juga dibedakan ya. Yang pertama ada tabel satu arah, kemudian ada tabel silang, dan ada tabel distribusi frekuensi. Kemudian data juga bisa ditampilkan berupa grafik, ya, seperti yang kita tahu ya, grafik. Ada grafik batang, ini biasanya untuk perbandingan atau untuk pertumbuhan. Ada grafik lingkaran, ini untuk melihat perbandingan ya dalam persentase atau proporsi biasanya. Dan grafik garis untuk melihat pertumbuhan, grafik peta, ini untuk melihat atau menunjukkan lokasi. Ini contoh penyajian data dalam bentuk tabel ya. Ini ada 2 kolom, yaitu kolom kendaraan dan kolom jumlah, dan ada 6 baris, itu 6 datanya ya. Misal di sini kalau kita lihat kendaraan Honda, jumlahnya ada 2.345. Suzuki ada 1.234 dan seterusnya. Ini contoh penyajian dalam bentuk grafik, ini seperti ini ya. Ini menggunakan grafik batang. Kemudian berikutnya manfaat tabel dan grafik. Di sini untuk meringkas atau untuk merekap data ya, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif berupa distribusi frekuensi, atau frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, grafik lingkaran. Sedangkan data kuantitatif ini berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan persen distribusi frekuensi, diagram atau plot titik, histogram, distribusi kumulatif, dan OGIF. Ini dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data, membuat tabulasi silang, dan diagram sebaran data. Yang pertama ya, grafik batang. Ini bermanfaat untuk merepresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi. Frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi. Caranya di sini pada sumbu horizontal ini diberi label yang menunjukkan kelas atau kelompoknya. Dan frekuensi relatif maupun persen frekuensi ini dinyatakan dalam sumbu vertikal yang dinyatakan dengan menggunakan gambar berbentuk batang dengan lebar yang sama. Contohnya ya, grafik dari data ini ada mata pelajaran dan rata-rata nilai ya. Kemudian berikutnya grafik lingkaran atau pie chart ya. Ini digunakan untuk mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Caranya kita gambar ya sebuah lingkaran dan kita gunakan frekuensi relatifnya untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelas atau kelompok. Contohnya, di sini kita ketahui lingkaran itu 360 derajat ya. Maka suatu kelas dengan frekuensi relatif 0,25. Jadi kita akan membutuhkan daerah seluas ini ya. 0,25 dikalikan 360. Jadi kita butuh 90 derajat ya. Dari total luas lingkaran. Ini contohnya ya. Kalau 7% itu ya berarti 0,07 dikalikan 360 ya. Kalau 34 ya berarti 0,34 dikalikan 360. Oke, seperti itu ya. Kemudian OGIF ya. OGIF ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai data ini disajikan pada garis horizontal. Kemudian pada sumbu vertikal, ini dapat kita tampilkan ya frekuensi kumulatif, atau frekuensi relatif kumulatif, atau persen frekuensi kumulatif. Frekuensi yang digunakan
Untuk masing-masing kelas ya digambarkan sebagai titik. Kemudian setiap titik ini dihubungkan oleh garis lurus. Jadi contohnya seperti ini, diagram scatter. Ini merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Kemudian salah satu variabel ini digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel ini digambarkan pada sumbu vertikal. Pola yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada ini menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Nah, di sini misal ada dua fitur ya, X dan Y. Di sini ada tiga gambar yang bisa kita lihat saat ini. Yang sebelah kiri ya, kita perhatikan dulu yang sebelah kiri. Ini kalau kita lihat, ini semakin besar nilai X, ini maka akan semakin besar juga nilai Y. Kalau nilai X-nya turun, nilai Y juga turun. Seperti ini kita menyebutnya hubungan positif ya, atau korelasi positif. Kemudian yang tengah, ini ketika X-nya naik, Y-nya akan turun. Begitu pula sebaliknya, ketika Y-nya naik, maka X-nya turun. Ini kita sebut hubungan negatif atau korelasi negatif. Dengan yang sebelah kanan ya, ini tidak ada hubungan antara X dan Y. Nah, hal-hal seperti ini kita akan perlukan ya untuk menganalisis suatu data ketika kita jadi eh, data analysis atau data engineer. Ini hal-hal dasar yang kita perlu pahami. Salah korelasi. Kemudian berikutnya prosedur penggunaan tabel dan grafik. Nah, data sendiri dibagi dua ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif, bila kita ingin membuat atau menampilkan dalam bentuk tabel ya, yang kita tampilkan ini distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Dengan untuk metode grafik, kita bisa menggunakan grafik batang dan grafik lingkaran. Kemudian untuk data yang kuantitatif ya, untuk yang apa kita tampilkan berupa tabel, ini bisa berupa distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang atau diagram daun ya, dan tabulasi silang. Sedangkan untuk grafiknya, kita bisa menggunakan plot titik, atau scatter plot tadi, histogram, OGIF, diagram, dan diagram scatter. Yang pertama, distribusi frekuensi. Ini merupakan tabel, merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Kemudian distribusi frekuensi relatif, ini merupakan fraksi ya, atau bagian atau proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total. Distribusi frekuensi relatif ini merupakan tabel ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Nah, misal di sini cara membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, data ini dikelompokkan dalam kelas interval. Idealnya ini terdiri dari 5 sampai 15 kelas interval. Nah, untuk aturan ya, ini salah satunya yang kita pakai biasanya, itu menggunakan aturan Sturge, di mana jumlah kelasnya ini 1 ditambah 3,22 dikali log dari N. N ini jumlah datanya. Kemudian intervalnya atau lebar kelasnya, ini rentang data ya, jumlah datanya berapa, dibagi jumlah kelas. Nah, untuk kelas interval ini tidak boleh saling overlap. Contohnya nih ya, ini ada 84. Ada data ya berisi 84 data uang kiriman mahasiswa UGM.
Ini kita akan ubah menjadi eh, bentuk distribusi frekuensinya ya. Ini kita bentuk interval, ini yang 20 hingga 29,9. Ini banyaknya mahasiswa 7. Jadi kita hitung di sini. Jadi yang uang kirimannya antara 20 hingga 29,9 ya. Kita hitung, di sini kita dapat 7. Ini kita hitung semua ya. Di sini ada 9 interval, 9 kelas. Ya, contoh berikutnya, ini contoh data ya dalam bentuk tabel. Di sini ada penelitian berat badan 100 mahasiswa Untak Surabaya. Didapat data tertinggi 100 kilogram dan data terendahnya 46 kilogram. Oke, sebentar. Ya, sini kita bagi menjadi 8 kelas ya. Ini seperti ini. Kita ketahui kan, data tertinggi 100, terendahnya 46. Ya, yang dari 101 yang paling rendah. Jadi di sini, ini berat badan ya, intervalnya antara 45 hingga kurang dari 52 ya. Frekuensinya atau jumlahnya, ini ada 5 mahasiswa. Kemudian di sini ada frekuensi kumulatif. Ini yang kolom kurang dari, ada kolom yang lebih dari. Yang kolom kurang dari, ini merupakan jumlah kumulatif ya. Dari misalnya, untuk kelas yang pertama, frekuensi pertama 5, ini di sini 5. Kemudian kelas kedua, rentang berat badannya 52 hingga kurang dari 59. Ini ada 10 mahasiswa. Jadi frekuensi kumulatifnya ini. Ini 5 ditambah 10 ya. Hasilnya 15. Kemudian berikutnya ya, yang kelas ketiga ya berarti ini ya. 15 ditambah 17, hasilnya 32. Itu yang disebut frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian yang lebih dari, kan jumlah awalnya 100 ya. Jumlah awal 100, kemudian frekuensi yang pertama, kelas pertama ada 5. Berarti ini 100 dikurangi 5. Ini ada 95. Dari 95 ini, di kelas kedua, dari yang beratnya 52 hingga 59, hingga kurang dari 59 ada 10 mahasiswa. Dari sini dikurangi 10. Ini ada 85 dan seterusnya ya. Sampai totalnya 100. Ini totalnya sudah berhenti sampai di sini ya. Sedangkan untuk XI di sini yang dimaksud XI adalah nilai tengah. Jadi misal di sini 45 sampai 52. Udah. Jadi seperti yang kita ketahui ya, untuk mencari nilai tengah ya nilai minimal ditambah nilai maksimalnya berapa dibagi 2. Jadi misal di sini 45 tambah 52 ya. 52 berarti 97. Nah, ini kita cari nilai tengahnya kan berarti dibagi 2 ya. Hasilnya 48 setengah. Ya. Dan ini kita hitung untuk semua kelasnya ya. Kelas 1 sampai kelas ke-8. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah frekuensi ke I dikalikan nilai tengah ke I. Jadi frekuensinya 5 dikalikan 48 setengah. Hasilnya 242,5. Berikutnya ini ya. 10 dikalikan 55,5. Hasilnya 555. Dan seterusnya. Kita hitung sampai kelas ke-8. Kemudian kolom yang paling kanan, ya ini frekuensi dikalikan ini. Frekuensi ke I dikalikan nilai tengah.
ke I, ini tadi sebenarnya dipangkatkan 2 dulu ya. Jadi yang X ini dipangkatkan 2 baru dikalikan frekuensinya. Kita hitung untuk masing-masing kelasnya. Oke, berikutnya ukuran tengah dan deviasi. Ukuran tengah di sini ada beberapa ini ya, beberapa pengukuran. Ada rata-rata atau median, ada median, modus atau mean geometrik. Kemudian untuk yang deviasi, ada variasi, standar deviasi, ada range, ada standar error. Yang pertama untuk rata-rata data tunggal ya. Rumus untuk rata-rata atau mean ini ya seperti kita ketahui ya cuma jumlah data dibagi banyaknya data. Misal di sini ada n. N ini merupakan angka-angka x1, x2 hingga x ke n. Untuk rata-rata atau mean biasa kita simbolkan seperti ini. Jadi total dari data ya x1, x2 tambah x3 dan seterusnya hingga data terakhir ya dibagi n. N ini jumlah banyaknya data. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, misal di sini ya. Di sini kita punya data harga gula per kilo yang kita ambil dari 5 pasar di Kecamatan Minggiran misalnya. Jadi misal di pasar pertama harganya 4.000 per kilo. Di pasar kedua 4.200, pasar ketiga 4.100, pasar ketiga 4.000, kemudian pasar kelima 4.100. Jadi untuk mengetahui nilai tengahnya ya, atau rata-rata atau mediannya, maaf, ini berarti kita jumlahkan ini semua. 4 tambah 4,2 tambah 4,1 tambah 4 tambah 4,1 dibagi jumlah datanya. Di sini ada 5 data. Oke, di sini kita akan dapat nilai rata-rata atau mediannya. Tadi untuk data tunggal. Kemudian untuk bila bentuknya data interval ya. Jadi untuk menghitung atau mencari nilai rata-rata atau mediannya ini kita kalikan frekuensi sama ya FI ini adalah frekuensi ke I, kemudian X ini adalah nilai tengahnya. Jadi masing-masing nilai tengah ini kita kalikan dengan frekuensinya. Ya, frekuensi kelas ke-1 dikalikan nilai tengah dari kelas ke-1, frekuensi kelas kedua dikalikan dengan nilai tengah kelas kedua dan seterusnya hingga ya frekuensi kelas terakhir dikalikan nilai tengah kelas terakhir dibagi jumlah frekuensi, jadi jumlah semua data ya. Oke. Misal di sini ini yang masalah uang kiriman tadi sebenarnya. Ini interval 19,5 hingga 29,5 ya. Frekuensinya 7, nilai tengahnya ya, nilai tengah ini misal kelas ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalikan aja. Ini maaf, ini yang pertama, F ini frekuensinya, X ini adalah nilai tengahnya ya, titik tengahnya. Ini ya berarti frekuensi dikalikan nilai tengah. Ini nilai tengahnya kita kuadratkan dulu baru dikalikan frekuensinya. Jadi kita coba ya, kita bandingkan. Sama nggak sih bila kita menghitungnya menggunakan apa, menghitung rata-rata ketika dia sudah kita bentuk menjadi data interval ataupun dengan data tunggal. Ini data yang kita pakai itu yang ini ya, data kiriman uang atau uang kiriman mahasiswa UGM. Ini menggunakan data interval 4638 ini ya. F.
frekuensi total dari ini ya, total dari frekuensi dikalikan nilai tengah. Kita total hasilnya 4.638 dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi 84. Jadi nilai tengahnya 52,21. Kemudian kita menggunakan perhitungan ketika dia ini ya, bentuk data tunggal. Jadi kita jumlahkan semuanya, masing-masing nilai uang kiriman itu tadi, bagi total data 84. Hasilnya 52,21. Kemudian masuk ke ukuran dispersi data. Di sini ada deviasi rata-rata ya, di mana deviasi rata-rata ini adalah rata-rata sebaran data terhadap meannya. Untuk menghitung meannya ini kan semua data, total semua data dibagi jumlah datanya. Sedangkan untuk deviasi rata-rata, ini total absolut ya. Absolut ini selisih dari XI dikurangi nilai meannya. Hasilnya, ini kita absolutkan, berarti tidak ada nilai negatif ya di sini. Ini kemudian kita bagi total datanya. Nah, misal di sini XI-nya ada 200, 275, 304, 50, 525, dan seterusnya. Nah, ini kita hitung dulu. Ini XI dikurangi mean-nya. Ini kan ada nilai negatif. Ini berarti mean-nya adalah 350 ya, dari data ini. Oke, ini kita absolutkan. Hasilnya positif semua ya, 150, 75, 50, 100, 175. Ini kita total, jadi 550 ya. Untuk menghitung deviasi rata-rata itu tadi. Jadi totalnya ini 550 ya. 550 dibagi total data. 5. Berarti deviasi rata-ratanya adalah 110. Kemudian ukuran dispersi berikutnya yaitu varians. Jadi untuk menghitung varians atau variansi, biasanya kita simpulkan seperti ini. S sama 2 atau ini varians ya, simbol ini simbol varians. Kalau tidak ada pangkat 2-nya, itu standar deviasi. Oke, kita masuk ke varians dulu ya. Jadi untuk menghitung varians, ini tiap-tiap data ya, tiap-tiap data kita kurangi dengan nilai meannya, nilai rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan. Jadi untuk data pertama, data kedua, dan seterusnya hingga data terakhir ya. Dibagi jumlah data dikurangi 1. Ingat ya, jumlah data dikurangi 1. Berarti bukan hanya dikurangi jumlah data saja ya. Untuk varian sampel. Dan untuk varian populasi, ini sama sebenarnya, cuma di sini kita pakai N semuanya. Nilai tengahnya. Itu tadi variansi, sedangkan untuk yang standar deviasi ini merupakan akar dari variansi. Jadi kita hitung ini dulu, variansi, kemudian ini udah kita akarkan saja, maka kita akan dapat nilai standar deviasi. Mana dimensi ini sama dengan dimensi rata-rata, sehingga bisa digunakan dengan lebih tepat. Nah, rumus yang ada saat ini, yang ada di depan kita, yang kita bahas sekarang, ini adalah rumus untuk data tunggal. Nah, ini contohnya ya. Ini ada data, ada 5 data. Seperti rumusnya ini tadi ya.
Di masing-masing data dikurangi nilai meannya kemudian dikuadratkan. Ya kan? Jadi dikuadratkan, kuadrat, kita total ya, kan pakai sigma tadi. Hasilnya 71.250 dibagi N-1, N-nya 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ya, 71.250 dibagi 4. Hasilnya 17.812,5. Sedangkan untuk standar deviasinya, ya dari sini. Ini diakarkan. Hasilnya 133,46. Jadi untuk data tunggal ya, sedangkan untuk data interval, kita pakai rumus seperti ini ya. Untuk variansnya, S per N dari jumlah ini. Frekuensi dikalikan selisih dari tiap-tiap data ya, dikurangi mean ya. Dan hasilnya dikuadratkan, dan kita total. Di mana meannya, ini frekuensi ya, frekuensi dikalikan nilai tengahnya dibagi jumlah data. Dan untuk N yaitu jumlah keseluruhan data ya, jumlah atau total dari frekuensi. Misalnya contohnya ini ya, yang tadi masalah mahasiswa UGM, yang masih 1, 2, 3, 4, 9 ya, 9 kelas. Ini frekuensinya, nilai tengah tiap-tiap kelasnya, ini absolut ya, atau selisihnya antara data atau interval di kelas tersebut, bagi nilai tengahnya ya. Kemudian nilai ini dikalikan dengan frekuensinya. Yang kita total, jumlah frekuensinya 84, dan frekuensi dikalikan X ke I dikurangi X. Ini adalah 1175,62. Nah, kita hitung pertama ininya ya. Nilai rata-ratanya itu jumlah frekuensi dikali XI. Frekuensi dikali XI. Tadi sudah ada. Ya. Frekuensi kali XI ada 4638 ya. 4638 dibagi 84. Berarti nilai rata-ratanya 55,21. Kemudian untuk standar deviasinya kita pakai rumus yang ini ya. Kita pakai rumus yang ini. N-nya kan 84 tadi. Dikalikan total ini. Total FI dikali frekuensi kalikan XI kuadrat. Tadi harusnya ini nanti dihitung sendiri ya. Ini sudah dihitung, kita dapat angka 283.441, kemudian dikurangi ini, ya, ini sebelumnya kan FI kali XI yang sudah dikuadratkan ya. Kalau yang ini dikuranginya seperti ini. Jadi kita total dulu. FI, XI berapa, totalnya kemudian kita kuadratkan. FI, XI itu di sini. 4638 ya. Berarti 4638 pangkat 2. Ya, 4638 pangkat 2
dibagi mana tadi? Dibagi ini. N dikalikan N min 1. N-nya kan 84 tadi ya. Berarti 84 dikalikan N min 1 dikalikan 83. Jadi untuk variansnya 329,600, maaf, 6041. Sedangkan untuk standar deviasinya ini diangkarkan ya, jadi dapat 18,155. Oke, untuk materi statistik deskriptif, saya rasa cukup sekian ya. Mungkin bila ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa kita bahas di grup. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Oke, mungkin bisa kita akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.